Hello everyone, welcome back to FPLS 13 weekly video game week ke-31. Oke, episode kali ini kita akan bahas highest lowest seperti biasa dan kita ada review. Lalu banyak pertanyaan yang datang dari Q&A di Twitter kita ya, yaitu mengenai wildcard, activate or no, dan mungkin ditanya juga beberapa kayak must have player sampai akhir musim ya guys. Dan kita juga akan ada captaincy option, kita bahas lagi. Karena yang kemarin berhati-hati memilihkan diberikan buahnya ya, 13 poin Ken. Dan planning gaming 31 dari masing-masing kita. Oke, sebelum kita maju ada announcement dulu guys. Di sini ada S3 Bola League di bulan April. Jadi for your information, ini akan menjadi MOTM kita terakhir di musim ini. Kenapa? Karena di bulan Mei season udah beres gitu ya. Jadi kita akan carinya langsung pemenang di S3 Bola League. Dan tentunya seperti yang dari awal kita udah bicarakan juga, top 20 kita akan buat khusus, liga khusus untuk S3 Bola League, dan di musim depan kita akan ada punya 2 liga. Jadi yang top 20 dan yang semuanya join juga. Oke? Premier sama Championship. IPL enggak? Oke. IPL sama yang bawahnya. Premier sama Championship ya. Oke. Dan deadline Gaming 31 di hari Sabtu subuh ya, WIB. Oke, di sini kita akan ada highest, thank you semuanya, thank you. Kok nggak Betul nih, Han? Enggak, saya benci. Harusnya saya highest kalau saya tidak Lu padahal best boost loh, Van. Ya, anyway, di sini gue terselamatkan dengan planning gue, yaitu karena squad gue tidak kenapa-napa, jadi ya udah nggak usah transfer. Dan di sini pun 3 pemain City gua tidak bermain, jadi semua bench gua ya memang karena sudah di-plan dari awal juga ya. Dari awal saat pertama gua harus punya sekitar 14 pemain yang ready. Jadi ya Ben Mee sama Watkins masuk. Watkins 7 poin. Oke juga lo ya Watkins ya. Lumayan ya. Dan di sini kapten berhasil Kane. Ada Rafinha, Lingard, kita ya gue nggak bisa ngomong apa-apa. Lingard sudah return, jadi kalau next week Lingard nggak return ya buat gue sih it's okay ya. 67 poin panah hijau dan tembus top 100k tanpa ngapa-ngapain. Jadi sepertinya game week 31 gue nggak akan wildcard guys, karena planning gue memang tembus dulu top 100k ya. Itu aja dari gue. Dan next the lowest Zo lagi. Lu sih Zo, kaptenin Aspi. 0 poin ya Zo ya. Ya. Di video sebelum kita blank game week kemarin ya, selalu gue disaranin kaptenin Aspi dari Fantasy Tools juga selalu Aspi. Kemarin lawan WBA di home. Nggak ngerti lagi. Tapi buat gue sih Zo itu ya apa ya, nggak salah planning sebenarnya, cuman ya lagi sial aja kali ya. Mungkin. Ada apalagi Bell sama red card gitu kan. Bell sama Son juga ternyata main cuma bentar dan nggak ngapa-ngapain. 1 dan 1 gitu ya. 1 dan 1. Padahal lumayan tuh bisa masuk Soval harusnya. Tapi transfer lu berhasil Zo. Ya. Jota 12 poin. Itu kalau nggak ada Jota kayaknya lu 20-an. Kemarin kalau saya jadi transfer Kane, ganti Lacazette, nambah lagi harusnya. Cuma udah mah udah. Oke. Gue barusan lihat bench ketiga si Zo Pereira. Oh buset, punya Pereira, ternyata beda Pereira ya. Bukan Mateus Pereira yang Westbrook. Bajunya juga biru Pak, bukan baju napi. Kalau bajunya napi itu gede poinnya. Oke. Ya, sekarang jadi terlempar di luar 1 juta Zo. Semoga minggu depan bisa balik ke... Gak apa-apa lah Zo, gue menjauh lagi sama lu. Menjauh 30 poin lagi gue dari lu. Oke, kita lanjut ke game week 30 review. Seperti yang kita tahu ya, Liverpool berhasil menang atas Arsenal, di mana XGC-nya sangat kecil, terkecil dari antara semua tim kemarin. Dan City kembali clean sheet, tapi dengan back yang jarang orang punya, ownership-nya kecil ya. Mendy, Laporte, kecuali dia, betul. Dan di sini kita bisa lihat XG terbesar adalah Tottenham dengan XGC
XGC ya, XGC 4. Jadi gimana nih? Yang bersiap-siap mau punya Loris, Regilan mungkin untuk the double game week 32? Ganti, siapin Jolinton aja. Kalau gue sebelum lihat yang Tottenham yang jelek, lihat yang atas dulu Liverpool ya. Karena kayaknya sampai 1 bulan lalu kalau kita bikin video tuh kita sering nanya Liverpool nih di bawah ya, apa nggak ada Van Dijk, nggak ada Joe Gomez segala macam. Sejak 3 minggu terakhir Fabinho balik ke midfield, kayaknya ya gue bukan football expert ya, tapi buat gue kayaknya pemain paling penting di Liverpool tuh Fabinho loh, di luar Van Dijk, Salah gitu ya. Intercept-nya naik, bloknya naik, recoveries-nya naik. Terus nggak cuma naik angkanya, tapi intercept-nya si Fabinho ini di cukup depan gitu, nggak dekat kotak penaltinya sendiri. Jadi mereka dapat bola cutnya cepat di daerah lawan, bisa langsung counter attack-nya juga cepat karena bolanya udah dekat daerah lawan. Sejak Fabinho ke midfield, ini tren mulai bagus lagi kan. Dan kemarin pun assist ke Salah. Jadi ini pas jadwal Liverpool mulai membaik, defense-nya mulai membaik. Siapa tahu ada yang niat beli tren dan Arsenal. Oke. Karena efek Fabinho sih. Next attacking di mana di sini? Ya. Oh. Nah? Apaan? Oh, itu kok. Enggak, mungkin boleh nanti dibantu di update di Twitter juga, mungkin boleh dibantu dicariin kok data untuk stats away-nya Liverpool sama stats home-nya Liverpool, karena seingat gua terakhir Liverpool tuh loss streak-nya di home terus, di away ya, justru betul. Itu betul. Belum tinggi gitu. XG dan XGC-nya pun di away. Next-nya itu lawan Aston Villa di mana di Anfield yang leg pertamanya dibantai ya. Iya. Betul. Tapi sekarang nggak tahu udah ada Grealish lagi atau belum. Oke, kita coba lihat di attacking. Di sini ada Newcastle 4 somehow. Gak usah dipedulin itu mah. Itu 1 kali 1 musim itu. Wow. Dan di sini kita lihat yang menarik lagi adalah sebenarnya buat gue itu MU ya. Cuman 1,48. Padahal shootnya ada 15, inside the box 9. Itu dalam 1 game gitu kan. Ya somehow 2 gol. Jadi mungkin apakah Brighton yang memang kita tahu defense-nya bagus atau bagaimana. Tapi yang menarik adalah kemarin Greenwood kalau nggak salah ya. Greenwood ini lebih menusuk ya kalau kita lihat ya. Tapi golnya unpredictable itu. Harusnya Pogba eksekusinya bagus. Cuman hokinya aja mantul dulu. Tapi dengan Martial out kan ya. Martial out sampai akhir musim setahu gue ya. Iya, dia cedera. Kalau mau cari diferensial MU, kayaknya pasti Greenwood pasti main gak sih? Pasti main. Cavani, Rashford kemarin ditarik sebelum beres golnya langsung tarik, kan? Kemungkinan cedera. Jadi kalaupun sampai masih cedera, aset yang kalau kalian mau beli paling banter James. James, Greenwood, Cavani itu biasa udah pasti di depan. Mending Greenwood sih gue daripada Daniel James. Oke. Alright, Arsenal ya. Arsenal kita, balik ke habit ya. Udah biasa di bawah situ tuh. Tapi next-nya akan lawan Sheffield. Jadi buat gue menarik banget karena ini. Tapi kemarin kita ekspektasinya apa? Leeds masa sih lawan Sheffield? Kebobol bro. Arsenal Tierney-nya cedera. Lu lihat itu pas lu bahas Sheffield ngebobol Leeds ya, di data ini Sheffield sepanjang pertandingan kemarin cuma 1 shoot on target lawan Leeds. Menarik. Jadi gue tetap ngincer yang lawan Sheffield gitu ya. Oke, kalau gitu. Next kita akan bahas playernya, di mana player paling atas ada Harry Kane dengan XG-nya 2,16, shoot-nya 7, inside the box 5. Oke, di sini menurut kalian mana yang paling menarik? Buat gue ada 3 orang. Yaitu Ings, Jota, sama Richarlison. Buat gue menarik. Kenapa Richarlison ini chances-nya banyak banget itu ya. Cuman somehow nggak skor lagi. Ini kayak awal musim nggak sih? lagi tukar posisi lagi sama DCL. Gue gak tau ya si Everton ini berubah-ubah ya kadang main, dan berubahnya nggak cuma antara pertandingan tapi di dalam pertandingannya sendiri
dia bisa rubah skema dari 2 striker sama 1 doang sih Calvert-Lewin di ujungnya. Dan gue jadi khawatir sih karena kalau buat gue bedanya terlalu jelas gitu. Kalau 4-3-3 Richarlison di kiri, Calvert-Lewin di tengah, itu Calvert-Lewin jauh lebih baik daripada DCL, daripada Richarlison. Tapi kalau 2 striker, Richarlison jauh lebih menarik daripada Calvert-Lewin. Gue gak mau punya aset yang menarik atau enggaknya dia di pertandingan itu tergantung dari formasinya apa gitu, ganti-ganti terus. Kalau udah fix kayak gitu kan lebih pendek ya. Oke, gue tahu apa akan gue expect. Tapi di sini yang gue suka lagi Diogo Jota nih. Diogo Jota tuh ya 2 shot, dua-duanya inside the box, dua-duanya on target, dua-duanya big chance, masuk dua-duanya gol. Itu tuh kalau kata gue ini juga efek, kan tadi gue bilang TAA makin bagus sejak ada Fabinho ya. Kalau lu nyadar juga ya, Robertson tuh makin hilang nggak sih? Robertson tuh makin hilang, TAA makin bagus. Dan kalau Jota ini masuk, somehow gue lihat ya, dia tuh cut inside dari kiri ke tengah. Lu lihat gol Jota buat Portugal, lu lihat gol Jota juga kemarin yang 2, dan sebelumnya juga Jota baru bikin gol. Semua golnya tuh mirip semua gak sih? Keren crossing dari kanan ke tengah agak kiri gitu, terus Jotanya cut inside itu kayak diulang-ulang terus, jadi ya kayak pattern-nya seperti itu gitu ya. Ya, kalau punya TA dan Jota tuh udah kayak paket aja, yang asisnya udah dapat, yang golnya juga dapat. Oke, kalau gitu kita next ke Q&A. Ada apa aja nih, Pen? Oke, ada beberapa pertanyaan, di luar ini masih ada 2 lagi dan semuanya udah gua jawab di Twitter, tapi intinya banyaknya yang mau wildcard nih. Oke. Yang masih punya wildcard, banyaknya yang mau wildcard, jadi kayaknya kita butuh infonya, dan yang udah gak punya wildcard pun butuh infonya. Kenapa? Jadi kita tahu yang wildcard ini mikirnya gimana, dan kita nggak ketinggalan sama yang pakai wildcard gitu kan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan nih, Felix Basso nih, City-nya asetnya di keep jangan, terus Liverpool gimana? Tadi kita udah sempat bahas dikit Liverpool ya, TAA sama Jota gitu ya. Leicester aset gimana dan kawan-kawan, terus yang Sonen juga nanya striker buat wildcard gimana? Dan sisa game week nih, kalau mau pakai wildcard, strikernya 3-5-2 atau 4-4 atau 3-4-3 gitu ya. Oke, next dulu. Mungkin sebelum kita bahas strategi World Cup, mungkin pertanyaan yang paling pertama harus kita jawab adalah why? Kenapa harus World Cup? Yes. Iya nggak sih? Kayak apa urgensinya lu harus World Cup sekarang di 31 ini? Mungkin alasan pertama adalah fixture swing nggak sih? Iya, itu pasti ya. Gitu ya, MU lawan Tottenham gitu kan, Liverpool lawan Aston Villa, di mana kita punya banyak pemain gitu di 30 itu kan. Iya, key-nya tuh sebenarnya kalau lu punya banyak Aston Villa dan punya banyak Leeds, mungkin lu butuh wildcard sih. Dan punya banyak City. Karena rotasinya minggu kemarin aja Gundogan, Cancelo, Stones dapat hilang. City 3 gitu ya. Terus Manchester City 3, Leeds 3, 6, Aston Villa 2, Watkins sama Martinez 8. Jadi 8 orang ini udah. Ya, gue merasa jadi harus wildcard ya gara-gara kalian ngomong gitu ya. Tapi kita bahas dulu, kita bahas nanti ya. Nanti akan ada juga kenapa kalau misalnya kita nggak World Cup sekarang, terus kapan? Kan pertanyaan gitu dong pasti, kalau kita nggak World Cup sekarang, mau kapan? Nah nanti kita bahas juga. Nah ini strategi untuk World Cup dulu ya. Gimana Pan? Oke, jadi sebenarnya kalau World Cup ini buat gue ada 3 layer player lah, ada 3 lapisan pemain. Yang pertama ini yang wajib lu punya, yang wajibnya gua dan wajibnya Evan dan wajibnya kalian semua yang nonton ini beda-beda ya. Tapi maksudnya itu pemain yang kalian yakin banget, oke sampai akhir musim ini whatever happen dia ada di wildcard gua, kecuali kalau misalnya tiba-tiba patah kaki gitu. Terus yang kedua adalah lu isi budgetnya. Beda ya budget di wildcard 1 sama wildcard 2 sekarang. Dengan situasi kayak begini sekarang, tim-tim besar masih pada melaju, kita maunya budgetnya jangan Daniel Burn budgetnya. Gue udah merasakan dan itu budgetnya tuh harus lebih bagus dari Dan Burn gitu ya. Terus sisanya ya lu Feldman ya minimal. Setelah lu punya yang must have dan budgetnya, lu isi yang lainnya dengan budget yang tersisa. Nah, gue mau bahas yang must have-nya dulu nih, karena gini, kita tuh banyak yang mikir game week 31 ini swing fixtures and that's it. Tapi sebenarnya enggak juga, karena menuju akhir musim itu akan ada fixtures yang swing lagi. Contoh, itu Wolves tuh, gua kotakin warna biru ya. Sekarang tuh kayaknya oke banget.
lawan Fulham, terus Sheffield, terus Burnley, terus West Brom itu udah kurang enak apa ya? Kecuali West Brom yang kemarin lawan Chelsea itu kita anggap susah, tapi ya mostly secara general gampang. Tapi setelah itu dia tuh bakalan Brighton, rajanya expected metric gitu, yang nggak tahu apakah masih jadi raja expected atau nanti bisa terrealisasi. Terus Tottenham, terus Everton, terus MU. Jadi sebenarnya kalau lu pakai wildcard sekarang dan lu beli pemain Wolves, lu tuh menabung transfer. One day lu bakal transfer keluar tuh si Wolves. Contoh lainnya Leeds. Lu sekarang transfer pakai wildcard mungkin karena lu mau buang Leeds. Nanti lawan City, terus Liverpool, terus MU. Bad fixtures. Tapi setelah itu, Brighton, Tottenham, Burnley, Southampton, West Brom. Jadi sebenarnya mungkin aja lu tuh nanti akan membeli lagi aset Leeds yang sekarang lu buang. Itu kan ya? Nah, jadi buat gue, sayang banget kalau lu pakai wildcard untuk dapat aset yang lu tahu bakal lu jual, atau lu pakai wildcard untuk buang aset yang lu tahu bakal lu beli. Oke. Jadi ada aset-aset yang sebenarnya lu punya, lu gak usah pikirin lagi sampai akhir musim, gak usah lu jual lagi. Nah buat gue asetnya sempat dibahas Evan di video kemarin, itu dari Liverpool, dari Tottenham, sama dari West Ham. Spurs, Liverpool, West Ham. Ya. Karena kalau lu lihat di situ, di fixture ini ada Liverpool, Spurs, West Ham, sampai akhir musim mereka tuh udah gak ada jelek lagi. Udah bagus terus. Spurs oke lah 3-3-nya blank, tapi 3-2-nya double, jadi sebenarnya jumlah pertandingannya ya sama aja gitu. Apalagi kalau bisa navigate 3-3-nya dengan free hit atau dengan rotasi squad lo gitu ya. West Ham itu ada 3 merah, tapi sebenarnya 3 merahnya 2-nya tuh lawan Leicester sama lawan Everton. Leicester kemarin juga baru kalah 2-0, Everton lawan kita sebagai pemilik Digne ya, yang punya Digne di sini, gue sama ya Tony rasanya udah tahu lah ya, lawan Crystal Palace aja bobol kok gitu ya. Jadi kenapa lawan West Ham nggak bisa? Jadi gue pemain dari 3 tim ini tuh must have. Kenapa? Karena lu pakai wildcard, lu beli, lu gak usah pikirin lagi buat jual sampai akhir musim. Jadi transfer lu tuh bisa dipakai buat yang lain. Must have-nya siapa? Pasti Harry Kane. Kalau dari Spurs, terserah lu mau double up atau enggak sama yang lain ya. Kalau lu masih punya free hit buat 3-3, gua akan tertarik untuk double up atau triple up. Karena di 3-3-nya gua bisa free hit. Salah dan Jota ini menarik. Karena banyak yang bilang mending Salah atau mending Jota. Kalau gue, mending dua-duanya. Ya, karena buat gue, sekarang akhir musim, rata-rata tim value kita udah di atas 103, 104. Ada yang 106 gitu ya. Uang udah bukan masalah. Premium tuh masuk 3 di tim kita. 1 Kane, 1 Salah. Nah, 1 premium lagi yang mungkin bakal gue rotate sepanjang musim. I see. Sisanya West Ham, nah ini berat banget. Tapi buat gue, salah satu aset must have di FPL sekarang adalah Lingard ya. Banyak yang bilang itu tuh unsustainable, Lingard tuh gak mungkin dengan kalau kalian tahu ya, expected-nya Lingard tuh kecil loh. Kemarin lagi jadi Berba. Iya, expected goals plus assist-nya Lingard tuh gak sampai 4, tapi kayaknya dia udah terlibat dalam 9. Lagi di Messi, bener kemarin. Kemarin lagi jadi Berbatov. Oh iya, turning-nya ya. Ya, tapi itu ya, stats itu bisa dipakai, tapi ada hal-hal pengecualian kayak sekarang makin akhir musimnya. Gue rasa stats itu makin banyak menipu karena makin banyak hal yang tidak bisa dikuantifikasi. Kayak kemarin West Brom tiba-tiba menang 5-2 lawan Chelsea. Dari semua pertandingan game 30, gue kira yang paling garam itu Burnley lawan Southampton. Tahu-tahu babak pertama 4 gol gitu, 2-2 gitu. Itu kan makin akhir musim biasa makin aneh-aneh. Oke. Ya, berarti City mah nggak masuk kan ya? Karena menurut kita itu fixture-nya jelek gitu City. Bukan jelek sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya kita udah tahu lah ya, kita udah sempat bahas City itu adalah salah satu tim yang udah risk rotasinya tinggi. Di mana sekarang Champions League juga masih main gitu kan, Carabao masih main. Kalau sampai dia menang sampai game week 34 atau 35 gitu. City itu udah fix juara. Iya. Yeah. Jadi rotasinya udah makin ngaco sih pasti. Dia beda 14 poin. Yeah. Jadi anyway, sekarang juga udah ngaco ya. Iya, sekarang udah ngaco. Dan gini, cuma ada satu hal dari rotasi City kalau lu lihat ya. Kalau sebelumnya rotasi si Pep itu menit 50 pemain diganti, menit 58 ngetrol itu kan 59 diganti gitu ini. Tapi kalau sekarang lu lihat ya, berapa sub yang Pep pakai di 1 bulan terakhir? Dikit banget ya. Satu match Liga cuma Champion 1 gitu ya. Iya, Liga Champion semalam ngapa-ngapain ya. Iya.
Kenapa? Karena subnya nggak dia pakai, tapi pertandingan berikutnya starting line up-nya ganti 6 orang, ganti 7 orang gitu. Jadi kayaknya skema rotasi si Pep itu bukan dikasih istirahat selama pertandingan, tapi starting sekalian. Nah, kan kita nggak mau pemain kita nggak start gitu ya. Gue mending Mahrez gue punya 30 menit, 40 menit daripada nggak main sama sekali 0 gitu. Ya. Buat gue, aset City yang masih worth buat ditahan, itu cuma Diaz dan Gundogan sih. Sterling enggak ya? Sterling. KDB enggak. Soalnya kemarin habis jadi man of the match versus Dortmund. Nanti dirotasi itu. Kalau KDB nanti jawabannya adalah ke asetnya. Lu berarti apakah apakah lu mau pilihnya KDB atau Salah gitu kan, atau yang lainnya? Ya. Buat gue sekarang Cancelo, Stones gitu ya udah agak terlalu mahal untuk rotasi sih. Iya. Oke. Nah, ini jadi tentang pemain-pemain yang ini udah lock. Nah, berikutnya setelah ini saran gue adalah lu isi budget playernya yang bukan Dunburn. Nah, harus dipilih kan gimana caranya bukan Dunburn kan? Bawah. Jangan nanya gue, karena gue punya Dunburn sekarang. Tanya Topni aja. Gue jawab ya. Karena Evan kemarin bilang, Ton, jago amat lu punya Benmi. Itu Benmi udah ada di tim gue dari game week 26. Iya, kan bareng. Saya beli Lawton, Anda beli Benmi. Udah ada 2 dari 25 gitu kan, saat orang-orang nyiapin double Burnley gitu kan. Jadi bukan gue yang hebat gitu, memang itu orang udah diem aja di situ. Nah, pertama sebelum kita ngomongin yang budget, gue mau ngomongin adalah tentang target fixture. Pasti kan kita juga ngincer-ngincer dong, fixture mana yang harusnya kita punya nih pemainnya. Nah, ini gue dengan klasemen sekarang, gue ambil bottom 5, di mana dari Sheffield sampai Brighton ya. Nah, di sini gue lihat dari game week 31 sampai 38, gue ada 4 tim yang ketemu bottom 5 ini lebih dari 2 kali. Pertama itu Arsenal, ketemunya 5 kali dari game week 31, 32, 34, 35, 38. Wolves 4 kali, West Ham 3 kali, dan Burnley 3 kali. Jadi kalau kalian lihat di sini banyak sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau cari budgetnya yang mana? Ya dari 4 ini aja. Kalau gua. Kenapa? Karena ini kan budget player kalian yang kalian nggak akan mungkin mainin tiap minggu. Betul kan? Jadi di sini kalian bisa fill in saat misalnya mid price kalian atau premium kalian lagi menghadapi fixture yang sulit. Di sini kalian bisa fill in gitu. Kenapa? Karena lawannya akan relatif mudah, bottom 5 gitu kan. Nah, idenya adalah kalau misalnya kalian wildcard planning, berarti kalian di 31 ini wildcard berarti mulai lagi di 32 dengan free transfer 1. Dengan sisa game week yang ada, kalian harusnya mempunyai 7 free transfer. Nah, kalian harus berarti punya planning pertama, minimalkan hit ya, gitu. Minimalkan hit, kecuali ya memang punya value atau misalnya punya ya pengen hit asal return nggak apa-apa ya itu beda cerita ya. Cuman kalau gue sarankan kalian udah punya wildcard, harusnya kalian bisa memplanningkan lebih baik, hindari hit gitu. Yang kedua tadi fokus ke key asset, karena key asset ini kan pasti nggak akan kalian apa-apain juga, budget pun kalian nggak mungkin puter-puterin juga gitu. Jadi kalian harus tahu mana pemain yang kalau kenapa-napa seperti injury tadi yang Evan bilang baru dikeluarin. Jadi seenggaknya free transfer kalian atau hit kalian itu bergunanya kalau ada apa-apa. Gitu. Yang poin ketiga, strong bench. Jadi dari 5 defender, 5th midfield, dan 3rd forward. Ini gue bilang nggak harus semuanya kalian punya strong. Karena kalian balik lagi, formasi kalian nanti kalian mau apa. Kan tadi sempat nanya, enaknya 2 striker atau 3 striker nih, kan gitu. Kalau misalnya kalian pakai 3 striker kan nggak mungkin kalian striker ketiganya pas-pasan ya. Kalau nggak Bamford, Antonio, Kane kan gitu ya. Nah, udah lebih oke gitu kan. Ton. Ya. Menuju akhir musim ini ya. Ini pikiran lu bagus banget nih. Yang lu nyari bottom 5 ketemu berapa kali, ini di channel manapun yang gue lihat, di Twitter manapun nggak ada satupun akun yang berpikir seperti ini ya. Arsenal ketemu bottom 5 5 kali itu gue gak pernah. Tapi kalau kata gue, kalau lu berpikir kayak begini, justru tim-tim papan bawah ini gak sih yang kalau akhir musim ini justru ngabret. Jangan lu target, ya yang ngabret. Justru lu targetnya tuh kayak Crystal Palace, Southampton yang di 12-15 kalau gua. Karena lu lihat ya, West Brom ke 19. Kemarin menang 5-2 lawan Chelsea tuh. Newcastle ke 17. Lawan Spurs XG-nya 4.
Brighton hampir menang lawan MU. Brighton tuh kalau gak dicurangin dapat penalti itu Brighton. Ya walaupun mungkin gak masuk juga ya kan, biasa dia gak suka yang XG. Tapi MU dicurangin juga, ya udahlah. Oke, kalau misalnya pemikiran lu gitu berarti yang lu target dari 12 sampai 15 gitu maksud lu ya. Tapi kalau misalnya ada yang lawan Southampton sama ada yang lawan Sheffield, lu pilih mana? Oke. Target 12 sampai 15 dan 20. Itu Sheffield tuh udah jelas buat gua. Itu udah nggak bisa banget. Udah go lah itu dari Premier League. Oh berarti kalau Southampton dibanding sama Newcastle mending versus Southampton? Udah pasti di. Ya gue pasti ambil dua-duanya sih. Tapi kalau misalnya gitu. Tapi good point juga sebenarnya karena kita nggak tahu ya di musim akhir kan mental setiap pemain di tim mereka yang memang lagi fighting gitu kan, keluar dari zona degradasi sama yang udah nggak tahu mau ngapa-ngapain kan, Europe nggak tembus, degradasi juga kagak. Maksud lu gitu kan? Iya. Ya. Tapi di sini gue mentionnya nggak ke sana sih. Sebenarnya gue mentionnya adalah di game week ini, gue kasih game weeknya kenapa kalian bisa lihat dengan 7 free transfer kalian yang sisa, kalian sebenarnya bisa menghemat. Contoh, kalau kalian di 35 atau di 34, kalian bisa switch. Misalnya Arsenal sama Wolves kalian main. Nanti yang susah di 34-35 bisa dicadangin. Kalian tanpa perlu transfer ya untuk ketemu fixture yang mudah gitu. Ya. Ya kan? Oh ini bench player juga kan ya, yang kita omongin ini bench player. Dan nggak harus main kan gitu. Ya. Gitu. Contoh, atau kalian punyanya jangan yang barengan kayak Arsenal Wolves kan itu mirip banget kan 4 game week. Kalian punyanya misalnya Arsenal dan West Ham. 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 kalian bisa isi semua. Jadi bisa rotasi gitu ya. Bisa rotasi antara Arsenal dan West Ham-nya. Kan seperti itu. Jadi itu idenya sih sebenarnya. Karena kita pertama minimalkan hit-nya dulu gitu. Nah, untuk berbicara asetnya, sekarang kita strateginya udah ada. Siapa yang mau ditransferkan gitu. Kalau kalian punya wildcard, siapa nih? Menurut kalian, ini ada table di mana defender dulu ya. Ada XGC, ada goal conceded, ada clean sheet, ada XGI. Ini udah ditandain ada warna biru, itu yang oke di sananya ya, di statistiknya. Ada yang warna merah itu yang kurang oke. Menurut kalian, kalau misalnya pilih 2 bench untuk defender, 4th dan 5th defender, siapa? Van? Kalau dari list ini ya, ini kan nama-nama yang lu kasih ya, Ton ya? Iya. Ini tuh ngomong-ngomong last 8 game week ya. Gue gak nyangka kalau last 8 game week. Dari sini semua yang paling tinggi tuh back Fulham loh. 40 plus semua. Gue juga gak nyangka sih. Gue punya ada Rabiot loh, tapi gak dipakai di cadangan waktu dipakai 1. Kampret. Yang lainnya kecil-kecil. Tapi gini, ini berhubungan dengan kalian punya overhit apa enggak. Jangan ngelihat 8 game week terakhir ini Fulham poinnya besar. Dia dari 3 terbawah sekarang dia paling berpeluang untuk keluar dari zona degradasi. Aina sama Anderson juga itu XGI-nya lumayan ya 1, udah terlibat dalam 2 gol. Tinggal si Tosin ada Rabiot ini aja yang belum kan, tinggal nunggu pilihan kan. Ya. Tapi kalau lu udah gak punya free hit, jangan lupa ambil bench mereka di 3-3 Tottenham Spurs sama City blank. Lu mau pakai Fulhamnya juga blank gitu. Kalau gue masih punya free hit, mungkin gue akan pakai backupnya Fulham. Tapi kalau gue udah gak punya free hit, backup gue West Ham sih. Sufal atau Dawson. Oke. Kalau lu Van, Zo? Kayak Van. Dari sini doang. Iya, dari sini. Kalau sampai lu wildcard kan ini. Sampai wildcard, pilihan back ke-4 dan ke-5 gitu. Kalau gua Walker Peters sih. Walker Peters ya. Soton sama satu lagi gua maunya Burnley cuman nggak tahu ya. Burnley sampai akhir sebenarnya cukup oke sih. Lu bisa rotate aja gitu. Nih, sebagai reminder lu ya, Van ya. Walker Peters 8 game week terakhir total poin 10. Berarti rata-rata per game week 2 poin pun nggak nyampe loh. Karena Southampton kebobolan 19 dan itu nggak termasuk kalah 9-0 sama MU. Jadi kalah 9-0 sama MU itu udah game week ke 9 atau 10 terakhir paling besar gitu. Ya, 19 itu kebobolannya paling besar. Itu nggak termasuk aja bobolnya ke 19. Iya. Tapi XGC-nya
bahkan Burnley itu lebih jelek lagi daripada Southampton. Jadi sebenarnya kalau lu mau Southampton atau Burnley, dan jangan lupa Southampton blank di 3-3. Jadi big gamble banget sih sebenarnya kalau mau Southampton Burnley. Lu sendiri, Ton? Kalau gua pertama Cody Wolf. Kenapa? Based on yang tadi, Wolf itu bisa mengisi 4 kali game. 31, 32, 35, 36 sama 37. Nah, kenapa Wolf? Karena Cody ini cuma 4,8. Terus Wolf sendiri musim ini baru 8 kali clean sheet. Tapi 10 game terakhir itu 4 kali clean sheet. Jadi form defense-nya udah membaik sebenarnya. Nah, terus Cody juga XGI-nya kita bisa lihat ya itu 1 dari 8 game week. Memang gue nggak mengharapkan untuk ada involvement dari attack ya, karena yang kita kejar kan ini budget ya, at least clean sheet juga udah cukup buat gue. Nah, yang satu lagi sebenarnya Arsenal atau West Ham sebenarnya. Cuman kalau kita ngomongin budget, nggak mungkin kan Arsenal kita belinya Tierney, Tierney cedera ya katanya. Tierney cedera atau Gabriel Pablo Mari, David Luiz juga cedera. Jadi mungkin Gabriel atau Pablo Mari. Tapi gue nggak terlalu gimana ya. Kalaupun gue mau ambil Arsenal, gue pasti ambilnya Leno sih. Kenapa? Karena Leno ini kiper yang fixturnya itu bisa saling isi sama Martinez. Jadi saat Martinez-nya itu mudah, ternyata Leno-nya itu susah. Dan Martinez mungkin kalau kita lihat mudah itu hanya 2 kali ya, kalau nggak salah 33 dan 36. Di mana itu bisa fill in Leno tuh. Dan Leno pun selain 32 dan 36 itu mudah. Jadi kalaupun mau jangan ambil defendernya, tapi ambil kipernya untuk Arsenal. Berarti space-nya berarti bisa diisi oleh West Ham antara Koval atau Dawson. Tapi kalau buat gua sendiri sih, kalau lu memang budgetnya terbatas ya udah Dawson aja. Tapi kalau punya budget lebih, Koval still good choice. Kalau dari gua gitu. Zo? Kalau gue justru West Ham sama Arsenal sih, karena tadi pertama saling ngisi. Kedua, ini XGC-nya Arsenal kan gede banget nih, 10,58 dari 8 game week terakhir ya. Perlu di-note 8 game week terakhir tuh Arsenal ada ketemu Liverpool, Tottenham, West Ham, Villa, MU, tim-tim gede lah. I see. Ya, secara fixture pun nanti kedepannya kan lumayan oke. Jadi holding, it's not mungkin holding poin karena ada beberapa yang dicadangin kan dia kan. Banyak banget yang dicadangin. Ya, jadi banyak yang kalau mau ngomongin budget ya sebenarnya 4,2 feel good choice. Karena 4,2 doang gitu kan. Itu holding tuh bakal jadi Daniel Burn lagi itu. Setuju. Dari pendapat kita berempat ya. Yang paling gue setuju yang Tony sih. 4-5 itu 1 Wolves, 1 West Ham. Bisa saling ngisi fixtures, bisa masuk kapanpun, di setiap game selalu ada satu yang bisa masuk. Underlying stats-nya kayaknya paling oke untuk saling ngisi sih. Soufal Kody sih setuju. Yang gue penasaran, kalau 4-5-nya ini Soufal Kody, 1, 2, 3-nya kalian siapa? Gak usah kepanjangan lah, karena tadi kita udah bahas Mas Epaset segala macam. Cuma pengen tahu pendapat masing-masing ya, 1, 2, 3-nya siapa? Sama pasti Chelsea, kalau buat gue. Kalau gue wildcard ya. Gue mungkin ambil Chelsea, terus Liverpool karena sampai akhir musim bisa oke. Yang ketiga, Reguilon. Bukan Spurs, Reguilon. Kenapa? Karena gue pikir ada 3-2 double, 3-4-nya pun lawannya mudah banget ya. Sheffield. Iya Sheffield. Dan sampai akhir masih bisa pakai. Cuman balik lagi sih kalau kita tadi lihat formnya Spurs sebenarnya kurang meyakinkan untuk dapat clean sheet ya. Yes. Ini gue setuju sama Chelsea ya, paling kan Azpilicueta ya, walaupun di akhir musim fixture-nya jelek. Tapi 3-5 bisa keluar. Nah, nanti Azpilicueta keluar bisa jadi Dallas lagi atau jadi siapa yang tadi dikasih fixture swing di akhir musimnya. TAA, Liverpool yang lu bilang tuh TAA kan maksudnya Ton? Gak akan tiba-tiba bisa kabak toh? Harusnya sih TAA ya, cuman gak mungkin juga tiba-tiba Phillips cuma 4,0. Ya mungkin sih Phillips, cuma buat gue sayang aja ngambil spot Liverpool yang gue mau TAA sama Jota ya. Satu lagi, gue lupa tadi lu siapa terakhir? Satu lagi Reguilon ya. Salah satu opsinya mungkin Luke Shaw, MU. Ya, good. Atau Ruben Dias. Atau Ruben Dias karena kalau gue sama Cresswell sih. Kalau sama Cresswell ya. Ya, Cresswell.
Ya, Tapi kalau tadi Suval, oke sih. Suval Creswell double up ya. jadi musimnya ya. Good juga sih. Ya itu 1, 2, 3 kita kurang lebih ya. 1, 2, 3, 4, 5 udah. Zizo belum jawab, Zizo. Oh ya, Zo. Low. Zizo ini dikasih jawab malah diem. Hilang nih orang. Ya udahlah, pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 kita back. Tapi udah keisi lah ya, udah 5-5-nya udah. Next, midfielder. Ini mid dan forward sebenarnya agak banyak. Kenapa? Karena 8 orang ya. Kalau tadi kan defender cuma 5. Iya. Dari sini semua, ini kita ambil bench untuk budget. Kenapa? Karena yang tadi kita lagi bahas tentang budget. Nah, sebenarnya sih, kalau buat gua budget itu di bawah 5,8 ya. Untuk forward. Tapi kalau untuk mid sebenarnya di bawah 5,4. Nah, cuman agak kagok juga kalau misalnya striker yang 6 atau gelandang yang 6 nggak dimasukin juga gitu. Karena kalau misalnya kita total pun ya sebenarnya sama-sama 10 juga gitu kan. Kalau dapat mid yang 4,5 tapi ternyata strikernya lu bisa isi yang 6,5 sama-sama juga. Cuma beda 1 kan 11 gitu kan. Sekitaran segitulah totalnya. Jadi kalau dari statistik ini last 8 game week ya. Oke. Ada Diane, ada Gundogan, ada Welbeck di sana. Somehow diurutkan berdasarkan XGC. Dan ada Iheanacho, Rafinha, ada Jorginho, kesukaannya Evan. Shit. Menurut kalian gimana? Fifth midfield. Kalau dulu kan awal musim pasti Soucek dong. Kalau kata gue tergantung dulu. Lu mau 3-4-3 atau 3-5-2? Ini jawab pertanyaan sih. Yang tadi itu. Kalau mau 3-5-2, maka lu gak perlu punya fifth midfield. Mahal semua aja midfield. Midfield paling murah forward kan? Ya, tapi lu carinya third forward. Tapi kalau mau 3-4-3, baru fifth midfield gitu ya. Fifth midfield. Nah, kalau gue pribadi, gue prefer 3-5-2 menuju akhir musim. Kenapa? Karena buat gue kualitas fifth midfield dibandingin sama third forward itu bedanya lumayan ya. Dalam 8 game week terakhir, midfield yang nyetak gol lebih dari 2. Fifth midfield ya, jadi yang harganya di bawah 5,5 ya. Yang nyetak gol lebih dari 2 itu cuma 2 orang. Ruben Neves dan Jorginho. Dalam 8 game week terakhir. Apakah lu mau? Gue sih nggak mau ya. Nah, di periode yang sama, dalam 8 game week terakhir, third forward yang punya gol lebih dari 2, itu cuma 3 orang. Cuma 2 orang juga. Di bawah berapa? Di bawah 6. Di bawah 6. Karena forward lebih mahal dikit. Yaitu Iheanacho 6 gol. Dan Adams 3 gol. Jadi sebenarnya cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Jadi sebenarnya lu cuma milih satu dari Jorginho, bikin 3 gol 8 game terakhir, Neves, Adams, semuanya bikin 3 gol 8 game terakhir, atau Iheanacho yang golnya 6 dan fixersnya oke. Jadi buat gua kalau lu pilih 3-5-2, 3-4-3, lebih baik 3-5-2 Iheanacho gitu ya. Dan third striker-nya Iheanacho. Jadi itu udah strong front eight banget buat gua. Kalau lu, Van? Gua kalau lihat dari tim gua sekarang sih, gua udah pasti pakai 3-5-2 sampai akhir. Cuman fifth gua justru Rafinha, karena 4 gua hitungannya kayak premium dan semi premium. Jadi gua cuma tinggal nentuin 3 di depan gua mana. Gitu. Cuman somehow nggak ada. Lanjut aja, Van. Nggak, kalaupun gue wildcard, gue jadi kayak bench headache lagi nantinya. Gue punya Ings sama Iheanacho nanti ke depannya. Nggak apa-apa, Van. Kalau lu punya Rafinha dan Iheanacho ya, kan Iheanacho nih bagus dari 32 sampai 35 fixersnya. Rafinha ini kan sekarang lawan City, Liverpool juga. Switch ya, sampai 3 nanti. Iya pasti. Itu yang gue pikirin, gue bakal switch gitu. Dan Rafinha tuh ya kalau lihat di sini ya, dia tuh harganya di bawah 5, di bawah 6, di bawah 5, harganya 5,7. Tapi stats dia ya, lihat shots in the box paling banyak Rafinha 19. Assist, shots on target paling banyak, shot on target, chance created 31. Itu tuh selevel stats Rafinha ini tuh selevel sama Salah dan
dan Son gitulah. Jadi jangan dijual lah. Ini tipe-tipe yang kalau kita bilang tinggal tunggu waktu aja. Oh gitu. Aduh, sekalinya hasil gawat tuh pasti kayaknya gede gua. biasanya gitu kan. Gawat nih kayaknya gua. Jadi ini udah agak clear ya. Third striker the best itu Iheanacho. Fifth midfield the best itu Rafinha. Itu menurut gua sama Evan. Boleh nggak? Gua punya pendapat berbeda dikit nih. Boleh, ya pastilah, pasti. Kalau buat gua ada dua opsi. Pertama adalah untuk kalian yang udah punya Bamford dari awal. Kalian nggak usah ganti itu orang. Karena kualitinya mungkin gue bisa bilang lebih baik daripada Iheanacho untuk jadi third striker. Pertama, lu udah dapet Bamford ini harga dari murah. Iya kan? Kecuali kalian udah beli dari 6,3 gitu kan. Kalau kalian udah punya dari awal gitu ya, kayak yang baru-baru awal invest gitu, terus punya Bamford, nggak usah dijual. Karena kalian nggak ada kebutuhan dijual kan. Bamford bisa jadi third striker kalian gitu. Kalian bisa punya 5 midfield powerful juga. Ya kan? Jadi kalian hitungannya adalah udah 8 udah attack full. Udah bagus banget. Bagus banget. Tapi kalau yang udah jual Bamford gitu kan, problemnya, nah buat gue, kalaupun mau 3-4-3, gue masih bisa bilang bisa. Kenapa? Karena yang tadi Evan bilang, 5 midfield bisa powerful, yes. Tapi buat gue ada juga opsi adalah kalian bisa rotate transfer sisa 7 kalian itu di midfield sebenarnya. Striker bisa juga nggak perlu di-rotate. Kalian bisa punya Antonio, kalian bisa punya Kane, dan kalian bisa punya Vardy. Mungkin Vardy ke Ings ini bisa di-rotate saat gue lupa di 37 atau 36. Jadi saat Leicesternya susah, 36 bisa masuk tuh gitu kan. Tiba-tiba ada suaranya lagi sih Zon. Tahu nih orang gila-gila. Jadi bisa juga sebenarnya. Cuman gue juga memang penganut 352 ya. Karena Bamford gue udah dari awal, jadi gue rasa lebih baik gue punya 5 midfield powerful sih daripada info buat lu kan, Antonio tuh pertandingan kemarin dikeluarin karena cedera loh. Ya tapi kan nanti bisa sembuh Pak. Ya jadi jangan langsung buru-buru beli maksudnya. Enggak, kalau ini World Cup gitu maksudnya. Tapi kalau memang World Cup bisa juga Antonio jangan dibeli dulu gitu kan. Misalnya kalian punya aset West Ham, kalau pakai strategi Evan berarti kan Cresswell, Koval sama Lingard ya udah penuh, jangan nggak bisa Antonio gitu. Oke. Ada nama lainnya selain Iheanacho third striker, tapi jangan diketawain ya. Itu ada 2 lagi gua, yaitu Mbaye Diagne. Karena kenapa West Brom tuh butuh banget lolos dari zona degradasi kan ya. Kalau lu percaya sama hal-hal kayak begini ya di sini juga expected goals dia paling tinggi gitu ya. Dan satu lagi Matej Vydra. Karena 4 game terakhir dia ternyata udah 2 gol 1 assist loh. Ya. Kalau lu lihat data, gue gak nampilin data season ini ya, tapi kalau kita nampilin data season dari kemarin-kemarin, Burnley ekspektasi lu tuh soal attack ada di bawah, soal defense agak atas, betul kan ya? Ya. Musim ini tuh kebalik. Burnley tuh attack-nya naik, defense-nya turun. Kemarin lawan Southampton 3-2 gitu kan. 3-2 tuh bukan skor yang relatable sama Burnley gitu ya. Tapi kayaknya memang udah kedetek nggak sih dari awal, kayak kemarin lawan Spurs juga kebobolannya 4, terus cara mainnya langsung press-nya sampai ke depan gitu ya. Iya. Mungkin mereka pikir itu bukan Taylor sama Lowton, itu Carlos sama Cafu kali ya. Oke, ini untuk pemilihan pemain guys. Dan ini ada strategi. Penasaran Ton? Sorry yang tadi. Tadi kan budgetnya itu 45-nya tuh third striker sama fifth midfield. Udah dibahas kali kalau yang si aset. Nah itu dari gua. Dari lu ada nama lain nggak selain Salah, Kane, Jota? Iya, kalau nggak salah Bruno kan opsinya cuma itu doang ya. Kalau misalnya kalian lebih berani, mungkin bisa di-rotate ke KDB kan gitu. Cuman ya tadi Evan udah bilang juga, mention kan KDB City bisa jadi juara, KDB nggak main ya kita nggak tahu ya kayak musim lalu gitu kan. David Silva kita omongin bisa main, pasti main. Nggak taunya nggak main juga kan. Gue gak ngecek, sorry. Golden Boot itu kan biasa kan ada dekat-dekat akhir musim gol yang mungkin Golden Boot tuh biasa tau-tau golnya nambah gitu ya. Siapa? Bruno tuh sekarang udah berapa gol ya? Masih sama. So far sekarang beda 1. Ken nomor Ken ke 1, keduanya salah. 18, beda 1 gol. Brunonya 16, ini gue lagi lihat. Keempatnya Bamford 14 sama kayak DCL 14. Ke-6 Son 13, ke-7 Gundogan 12. Itu udah kejauhan lah ya, itu udah gak bisa lah ya. Ke-8 Vardy 12.
ke 9 Lacazette 11 sama Watkins 11. 10. Ya, udah gak bisa lah itu kan orang-orang itu golden boot kan ya. Top 10. Yang masih bisa golden boot berarti Kane, Salah, Bruno, DCL, Bamford ya. Ya. Ya itulah berarti ya. DCL nggak tahu lah. Kayaknya nggak akan sih. Gue pikir kalau mau beli premium bener kata Evan Aguero, kalau lu percaya dengan hal-hal yang seperti itu ya. Ya. Sosok fakta gitu kan Aguero mau akhir musim itu di game terakhir aja lah gak sekarang. Mau dibikinin patung nih. Oke. Kemarin Silva juga main terus tuh. Oke. Kayaknya udah cukup banyak pilihannya, jadi ini biarkan teman-teman semua yang pilih ya. Jadi karena masing-masing berbeda kan strateginya. Nah, ini gue mau bahas adalah chip strategi. Kenapa? Karena ini akan menentukan pilihan pemain kalian gitu ya. Gue bahas dari 4 kuadran di mana kita bagi yang tidak punya free hit, tidak punya BB, kuadran kiri atas, dan berikutnya juga yang kuadran yang lain dengan punya free hit dan punya bench boost. Pertama, kalau kalian nggak punya apa-apa, kalian harus wildcard dengan preparation blank game week 32 dulu, 33, terus di save free transfer kalian untuk possibility blank game week 36. Ini kenapa? Karena masih possible, masih ada kemungkinan, belum pasti kayak 33 udah pasti gitu. Ini udah nggak bisa ditolak. Udah ini mah udah terima nasib aja. Kalau kalian punya free hit, free hit kalian kan di blank game week 33 atau 36, ya kan? Nah, problemnya adalah kalau misalnya 3 blank kalian pakai di sana dan 36 ternyata blank juga, berarti idenya adalah kalian harus punya save free transfer untuk dapat 2 free transfer saat blank game week 36 kejadian. Nah, dengan begitu, wildcard kalian harus siapkan sampai 4 game week ke depan. 31, 32, 33, 34. Kenapa? Supaya 35-nya kalian bisa save transfer, atau di 34-nya kalian save transfer, udah punya tabungan 1, tahan aja di situ, gitu. Nah, kalau kalian punya bench boost tapi nggak punya free hit, ada 2 opsi. Pertama, bench boost kalian bisa aim untuk di 32 atau 35. Kenapa 32? Karena 32 ini ada beberapa tim yang sebenarnya bagus kalau kalian udah bisa set wildcard-nya di 31. Jadi di dua game week ini 31 32 ini bagus gitu. Kayak Arsenal, Wolves kita tahu ya tadi ya. Liverpool juga bagus gitu. Kita bisa bilangnya bagus gitu ya. Nah, opsi satunya adalah kalian usahakan si free transfer kalian itu untuk dapetin 15 player. Jadi wildcard-nya bisa nanti. Jadi di 31 ini atau di bench boost 35 kalian bisa usahain free transfer dulu nih. Sampai dapat 15 pemain, habis gitu wildcard untuk beresin. Jadi bukan wildcard dulu baru BB ya, bukan ya. Opsi 1 itu. Opsi kedua adalah wildcard dulu baru BB. Jadi pakai wildcard-nya 1 game week sebelum. Di 31 atau 34 berarti. Ini udah standar. Oke, nah yang bingung adalah kalau kalian punya free hit dan bench boost sebenarnya. Ini yang gue hadapin. Gue punya wildcard, bench boost sama free hit. Kenapa? Opsi 1, opsi A, kalian bisa pakai 3-3-nya berturut-turut di 31, 32, 33. Ini the best scenario. Kenapa? Karena yang ada saat ini jadwalnya sangat mendukung. 31 kalian swing, 32 kalian bisa ahead dari yang lain. 3-3-nya kalian nggak usah pikirin karena kalian bisa free hit di situ. Nah, cuman minusnya adalah kalian buang-buang free transfer yang di sini. Karena jadi 34 kalian cuma punya free transfer 1 gitu. Yeah. Option B, kalian tahan sebisa mungkin dengan squad kalian. Jangan minus karena kalian bisa free hit 33, bench boost 34 atau 35, dan wildcard-nya 34 atau 35. Ini tergantung kalian maunya bench boost dulu baru benerin structure tim atau wildcard dulu baru bench boost. Option C, kalau kalian memang risky player di mana kalian percaya dengan Ben Crellin ini karena 36 ini ada kemungkinan free hit, kalian bisa pakai free hitnya di 36. Tapi wildcard dan bench boost kalian tetap sama di 34 35 sebenarnya. Jadi buat gue paling aman sebenarnya option A. Tapi gue udah nggak tahu tuh saat 35 double game week, 36 blank game week, gue udah sama kayak orang lain lah. Gue nggak punya keuntungan. Kalau agak mau risky, gue rasa option C ini paling bagus buat gue. Kenapa? Karena di 31-32, kalau kalian situasinya nanti kayak tim gue punya save transfer, 2 free transfer,
kalian bisa usahakan supaya di tiga-tiganya kalian bisa buang-buangin pemain-pemain yang memang menurut kalian ini bisa mendatangkan money, atau misalnya kalian mau wildcard-nya 34, kalian bisa buang-buangin di 33. Nggak peduli lagi, karena kan 34-nya kalian wildcard gitu. Ambil balik. Jadi 33 Spurs blank, City blank, jual aja gitu. 34 lawan City wildcard ambil lagi. Wildcard balik lagi gitu. Jadi gue juga belum tahu ini mau pakai yang mana. Cuman kalau nggak salah ini wildcard dan base boost sama free hit ada Evan ya sama gue ya. Zo itu free udah nggak punya free hit. Free hit nggak punya. Kalau Evan nggak punya bench boost. Bench boost nggak punya. Nah, gimana Pan menurut lu? Baru kemarin. Lu berarti cuma punya free hit dong? Ini lu bench boost, gue baru lihat ya karena lu ngomong ini ya. Bench boost 32 menarik banget loh, Pan. Loh iya, bench makanya boost kan 32 tuh ya. Iya. Opsi A tuh Spurs double. West Ham kan jago nih lawan Newcastle. Betul. Wolves nggak jago tapi lawannya Sheffield. Liverpool lawan Leeds. Spurs lawan Southampton. Spurs double, ya kan? Iya. Ya, kalau gue masih punya wildcard dan bench boost dan free hit kayak lu, gue akan ambil opsi A. Tinggal dari 34 ke 35-nya gue harus nabung. Di 35 ke 36 yang blank, gue punya 2 free transfer buat navigate the blank. Gue pasti gitu. Sekarang posisi gue itu ada di kuadran 1. Kuadran 1 Cartesian. Iya. Apa? Yang jadi punya free hit dan gak punya bench boost. Nah ya itu. Kuadran satunya bukan kiri atas, tapi kuadran satunya X positif. Iya. Gak usah dibahas. Profesor. Tapi gue sepikiran sama lo. Yang di sini setuju. Gue tadinya nggak kepikiran mau free hit di 33. Tapi setelah midweek kemarin gue ngeproyeksi tim gue sekarang kalau di ketiga-tiga itu gimana fixersnya, gue kayaknya bakal harus free hit di 33 sih. Oke. Jadi dari sekarang sampai nanti pas planning kelihatannya gue gak punya wildcard, tapi gue nge-prepare tim gue semirip mungkin sama yang akan wildcard, jadi gak ketinggalan dengan pakai free hit di 33. Oke. Karena gue free hit di 33, kan ke 34 gue free transfernya jadi satu lagi. Itulah yang gue save menuju 35-36 yang akan blend. Got it. Kalau Zo ini nggak punya free hit ya, tapi punya bench boost ya. So gimana Zo? Lo bagaimana nih menghadapi blank game week-nya? Karena kalau di sini ya sebenarnya bench boost-nya dulu mau taruh di mana biar lo tahu blank game week-nya mau diapain kan gitu. Gue justru pengen pakai opsi 1 yang no free hit bench boost tuh. Oke. Use free transfer untuk maximize dulu, terus wildcard untuk baru dibenerin lagi gitu ya. Tapi kayaknya plan gue kan awalnya untuk bench boostnya di 34. Nanti gue benerin lagi di wildcard di 35. I see. Ya bisa sih, bisa. Oke. Komposisi tim gue juga ya masih available-nya banyak untuk di 33. Gue nggak punya banyak Spurs City ya. Oke, nah Pan, gimana nih kita nih? Lo mau wildcard kapan? Kalau gue kemarin udah ngomong, kalau gue masuk top 100K, gue nggak ke wildcard. Karena masih sesuai target gue gitu. Dan gue masuk nih sekarang, jadi gue nggak pusing. Kalau lo gimana? Satu-satunya opsi yang bisa gue ambil sebenarnya opsi A. Tanpa BB-nya udah kemarin gagal ya, BB-nya gagal kemarin tuh. Saya memang minus 4 gagal lagi, aduh untung masih 60-an. Jadi lu udah no BB tapi masih ada free hit kan? Betul. Makanya gue mikir ya kalau gue wildcard sekarang ya gue mikirinnya sampai 35. 3-3-nya peduli amat, diemin aja. Oke. Persis sama gue itu, Van. Persis sama Evan, cuman Evan punya wildcard, masih punya wildcard ya. Yeah. Oke deh kalau begitu. Nah ini kita langsung next aja ke Captain Selection. Mungkin bisa langsung compact Pan. Bagaimana ini pemilihannya karena kemarin berhasil ya, Ken ya. Itu yang ya pilihan membosankan Kane lawan Newcastle itu kan sebenarnya obvious pick, cuma karena minggu sebelumnya yang obviousnya itu ke outscore sama yang diferensial Trossard dan lain-lain, jadi kemarin pada kepancing diferensial lagi. Nah, game ini ya Aspilicueta itu kalau kaptenin back atau kaptenin kiper tahu
Tahu resiko dan rewardnya sendiri lah. Anyway, ini minggu ini adalah minggu paling susah. Kenapa? Karena tim manapun yang kita set, kita semua pasti punya argumen untuk ngelawannya. Contoh, lawan Leeds nih. Leeds ini banyak bobol, sama Sheffield aja kebobolan. Pakai aset City dong. Ya. Tapi City rotasinya lagi gila-gilaan. Siapa gitu ya? Gundogan atau KDB ya. Oke. Liverpool lawan Aston Villa. Ini sebenarnya fixtures yang paling gue suka. Karena Liverpoolnya lagi mulai menemukan formnya lagi. Aston Villa, kemarin kan Martinez lu 4 poin ya, Tony. Tadi di segmen highlights tuh Martinez 4 poin. Kebobolan 1 lawan Fulham. Tapi 4 poin itu 6 saves. Lu senang poinnya Martinez 4. Kebobolan aja 4. Tapi lawan Fulham loh, dia harus bikin 6 save. Lawan Liverpool harus bikin berapa save dia? Terus di sini tuh ada aroma sweet revenge like satu yang 7-2 itu kan ya. Tapi saat gue lihat lagi aset Liverpool di 4 match terakhir, kalau gue itu di tabel yang bawah tuh kalau gue urutin dari expected goals involvement ya, Salah tuh kedua terbawah 1,48. Bahkan di bawah Mahrez, di bawah Sterling loh. Oke. Jadi ya personal attacking formnya belum ada gitu. Crystal Palace payah nih lawan Chelsea. Tapi siapa di Chelsea yang lu mau ambil gitu? Werner. Satu, gue gak yakin dia main. Kalaupun dia main, gue gak yakin dia dapat peluang bagus. Kalaupun dia dapat peluang bagus, gue pun gak yakin peluangnya masuk gitu ya. Itu yang kayak gitu. Bagusnya pasti dapat, itunya yang enggak. Jadi Mason Mount, kayak Havertz gitu ya, paling bisa Mount. Tapi kalau dia dari tabel di bawah, bahkan Mount ini punya big chance, punya shot lebih kecil daripada Salah gitu ya. Sheffield lawan Arsenal. Sheffield nih yang selalu kita targetnya. Siapa? Apa ya? Di IPL ini ada tim-tim yang menurut gua sebagus apapun underlying stats-nya, sebagus apapun tren positifnya, lu nonton di pertandingan ini mereka bisa main kayak Real Madrid, di pertandingan berikutnya mereka bisa main kayak Eibar. Eibar. Kayaknya itu buat gua pernah nonton tuh Eibar nonton gimana sih? Itu buat gua tim yang masuk kategori ini tuh ya adalah Everton sama Arsenal. Okay. Everton tuh lawan Burnley, lawan MU bisa bagus, tapi lawan Newcastle bisa kalah 2-0. Musim ini tim yang kalah Newcastle 2-0 tuh Everton doang tau gue. Arsenal juga sama aja ya, Arsenal juga gitu ya. Jadi iya. Ya pengaruhnya kemarin aja. Iya, Sheffield jelas bagus. Clean sheet lawan WBA dibantai 5. Siapa yang dibantai 5? Terus nanti nggak ada ini ya, nggak ada Kieran Tierney ya. Iya. Cedera. Nah, Tierney musim ini tuh baru gak main beberapa kali. Sebentar gua cas laptop dulu. Oke. Tapi kalau dilihat dari statistiknya sekarang, gimana Panzo? Gini ya, kalau tadi ngomongin kayak gitu bagus terus, sebenarnya gue tertarik untuk mengkaptenkan Lingard. Cuma menarik. Biasanya trivia kita kan gitu. Wah, hasil kaptenin blank. Gagal gitu ya. Berani nggak gitu kan? Kalau lu, Zo, Lacazette loh. Lu punya Lacazette kan? Gue punya Laka. Lawan Sheffield. Yap. Gimana? Dikaptenin? Gue kaptenin. Malah ketawa. Fix Laka, kapten. Oke. Kalau lu pun? Sorry, tadi gue lagi ngecas ini. Nyambung yang tadi ya, Arsenal musim ini tanpa Tierney ya. Lawan Crystal Palace 0-0. Lawan MU 0-0. Lawan Aston Villa kalah 1-0. Ya itu pertandingan Arsenal tanpa Tierney ya. Waduh. Jadi kalau Zong dan Lacazette juga hati-hati dulu ya. Kalau gue karena lagi bingung gini, untuk tim gue pribadi gue kapten Salah. Oke. Karena gue gak punya Bruno kan konsepnya. Kalau bingung kapten udahlah, kalau nggak salah Bruno. Yang sekarang gue gak punya Bruno yang gue. Tapi kalau lu mau wildcard game week 32, gue rasa inilah minggu upside chasing paling tepat. Kenapa? Karena nggak ada satupun aset yang menonjol banget kan. Kita belum bahas Kane sama Bruno. Kenapa nggak kebahas? Karena mereka saling lawan. Okay. Lu tahu sendiri MU musim ini 0-0 terus nih lawan semua
Semua tim. Walaupun di leg 1 lawan Spurs tuh kebantai kayaknya 5-1 Ya, gitu. 6-2. 6-2 ya. Ya, skor gede ya, tapi gue gak yakin untuk ulang lah. MU dulu sama MU sekarang, Spurs dulu sama Spurs sekarang itu udah beda jauh banget kan. Dulu kan Spurs mulai terbalik. Iya, mulai terbalik. Kalau lu akan wildcard minggu depan, saran gue nih, minggu depan kaptenin lah Aguero atau Jesus atau Sterling. Ya itu kan minggu depan, minggu ini dulu lah. Enggak, minggu ini maksudnya lu kalau minggu depan lu wildcard, minggu ini tuh lu kaptenin dulu itu karena tadi kan gue udah bilang si Pep itu langsung ngerotasi bukan in game tapi starting line up-nya kan. Kemarin berarti Aguero nggak main gitu maksudnya kan. Kemarin tuh Aguero nggak main, Jesus cuma sub menit 60-an kayaknya. Iya. Sterling nggak main sama sekali. Nah, setelah game week 31 ini City tuh bakal lawan Dortmund leg 2 plus Chelsea semifinal FA Cup. Itu 2 pertandingan penting banget. Kalau itu dua-duanya pemain inti yang main kemarin di UCL leg 1, maka lawan Leeds inilah pemain-pemain cadangannya dia. Anjir, cadangannya Jesus, Aguero gitu ya, Sterling gitu ya. Gue jadi pengen jual Gundo kalau gitu caranya. Ya kan? Dan gini, dari pertandingan dia lawan Leeds ke UCL itu cuma 3 hari. Dari UCL ke semifinal FA Cup itu cuma 2 hari jaraknya. Istirahatnya. Jadi itu padat banget, dan kalau UCL dan semifinal itu squadnya sama, maka di Leeds inilah squadnya si City ini harus beda. Itulah kapten Aguero, Jesus, Sterling. Sayangnya gue gak punya. Kalau punya, kapten gue bakal itu. Lu gimana, Tom? Ya gue sih, ya kalau gue lihat ya Kane masih oke sih. Kenapa? Karena tadi lo udah sempat bilang juga Golden Boot, gimana dia butuh golnya. Dan De Bruyne kalau gue punya, karena gue merasa De Bruyne harusnya tetap main, meskipun yang lainnya cadangan dalam tanda kutip. Jadi De Bruyne sebenarnya masih oke. Kecuali kalian mau ekstra main Aguero gitu ya, kalian beli terus langsung kaptenin, ya itu good juga. Cuman gue rasa dikit lah ya orang yang berani yang gitu ya. Siapa tahu hokinya kayak 2 musim lalu tau, beli Aguero kaptenin dulu. Yang berani gitu adalah yang akan wildcard di 32. Iya. Karena kalau nggak wildcard nggak akan lah. Nggak usah skip lagi itu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya Salah, it's not a bad choice sebenarnya untuk kapten Salah daripada kapten Bruno ya, gue pikir ya. Jadi kalau gue sendiri di tim gue, ya nanti kita coba lihat di planning lah ya. Oke. Itu aja guys di captain selection, dan kita coba langsung ke planning game week 31. Steven, total poin 1943, overall ranknya 50.000, naik turun? Naik, tapi gak masuk 50.000, udah 5 minggu, naik terus tapi gak masuk 50.000. So, problemnya apa di 31 dan idenya? Yang pasti gue gak punya wildcard kan ya, itu masalah utama gue, gak punya wildcard. Jadi gue gak bisa ngerombak 15 pemain gue. Tapi idenya adalah, gue bisa ngerombak starting 11 gue. Gue harus manage tim gue sedemikian rupa, sehingga yang fixer jelek bisa di bench, terus nanti saat yang fixers yang jelek di bench ini membaik, dia masuk lagi, terus yang lain lagi. Jadi intinya manage ini gak cuma starting 11 tapi 15. Contohnya, Rafinha, gue sekarang punya Bamford, Rafinha sama Dallas. Itu 3-3-nya fixersnya jelek nih 3 game ke depan. Tapi gue gak mau jual 3-3-nya, karena dari 3-4 ke sana kan gue mau lagi punya mereka, dan gue gak punya wildcard lagi ya. Tapi harus gue jual satu sekarang, itu udah no option. Jadi untuk sekarang gue akan jual Rafinha dulu. Rafinha itu yang paling bagus tadi kan? Itu paling bagus. Tapi satu, gue nggak punya uang terikat di Rafinha. Jadi kalau sekarang gue jual Rafinha segitu, gue beli paling lebih mahal 0,1. Kalau gue jual Bamford, gue beli lagi lebih mahal setengah. Dallas lebih mahal 0,1, 0,2. Plus yang paling gini, kalau gue jual Bamford, gue lari ke siapa? Iheanacho. Tapi Iheanacho tuh menurut gue baru bagus di 32, bukan di 31. Kalau gue jual Dallas, gue lari ke siapa? Gue udah punya Aspi, gue udah punya Cresswell. Gue bisa lari ke Trent, tapi gue pun mau beli Trentnya di 32, bukan di 31. Trent Alexander-Arnold. Oke. Ceilingnya si Trent itu menurut gue nggak setinggi ceilingnya Jota. Jadi
Ya, dan gue tahu gue mau punya Bamford, Rafinha, Dallas lagi di 35 ke atas. Ya udah, sekarang gue jual satu, nanti gue beli lagi si Rafinha ini mungkin dengan jual Gundogan. Kapten salah. Gue nggak optimis ya game week ini ya. Apalagi banyak yang bakal wildcard dan gue bakal ketinggalan sama para wildcard. Kalau gue bisa sampai 2000 poin, ini kan gue udah 1943 nih. Berarti 57 ya? 2000 poin, please banget ranking masuk 50.000 ya. 49.999 juga nggak masalah gitu ya. Tapi seenggaknya gue merasa gue udah oke, pas the barrier 50.000 dulu. Mulai 32 gue kesana gue agak ngebut. 32, 33 gue ngebut. Oke deh kalau begitu. Dan nextnya gue total poin 1917, jadi beda 26 ya Pan ya. Memangkas. Overall ranking tembus 100.000, 96.000. Oke, problemnya adalah gue punya City 3 orang, di mana yang kemarin blank. Ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin yang tadi Evan bilang, kayaknya agak sanksi juga. Ini ada satu yang main gitu ya. Ya semoga ada satu lah yang main lah. Dari Aston Villa dan Leeds juga gue punya hard fixture. Jadi kalau misalnya City, Aston Villa dan di Leeds ditambahin, gue ini punya 8 sebenarnya. Nah cuman gue juga punya problem lainnya yaitu MU lawan Tottenham di mana memakan 3 pemain gue. Nah idenya gue sebenarnya antara wildcard 32 atau 34. Tadi sudah sempat kita bahas dan gue punya free transfer 2 karena gue kemarin gue tabung. Gue udah ngelakuin early transfer. Rapinnya keluar masuk Jota, jadi nggak usah gue jelasin lagi kenapa keluar Rapinnya karena tadi Evan udah bilang mau kalau keluar ya Dallas bisa keluar sama gitu. Bamford juga kalau keluar gue beli buybacknya mahal, jadi paling kemungkinan adalah Rapinnya yang gue jual karena gue akan ambil satu pemain yang akan gue keep juga nanti sampai lama dan kemungkinan value-nya pasti naik terus. Nah, satunya lagi nih gue masih gambling antara Dallas atau Watkins yang gue keluarin. Kalau Dallas gue masukin Aspi, kalau Watkins gue masukinnya Ings. Nah, ini akan bergantung sama penentuan wildcard gue. Kalau wildcard gue 32, gue akan masukin Ings. Tapi kalau 34, kayaknya gue masukinnya Aspi. Seperti itu. Dan potensial kapten antara Kane atau Lingard. Jadi thank you Van, tadi udah sempat di-mention karena memang udah gue masukin sebenarnya. Ada pertimbangan ke sana, cuman gue masih belum takut review. Ada kayak psikologi yang Evan suka bilang, lu punya pemain mahal terus nggak lu kaptenin buat apa gitu. Ya itu psikologi aja sih. Paling itu aja dari gue guys. Semoga gue ini bisa naik lagi at least ke 80.000. Kalau misalnya ini naik ke 80.000, kayaknya gue wildcard-nya 34. Seperti itu. Terus aja gitu lu di 34 gitu ya, lagi. 34 itu mentok. 34 mentok. Karena wildcard cuma pilihan cuma 2, 32 atau 34 sekarang. Kalau 31 enggak ya. Oke, next Evan. Total poin 1791, overall rank 734.000. Naik ya ini ya? Naik cuman 50.000. Gara-gara BB gagal tuh. Aduh. Problem? Ya itu fixture swing tadi. Big match ya. Kayaknya mirip sama gue ya, Lui. Mirip. MU lawan Spurs gitu kan. Ada City lawan Leeds, lu punya juga. Dia punya Martinez, punya Target, punya Rafinha, punya Dallas. Double Villa lagi kan. Double defense. Awalnya gue mikir kayak kayaknya nggak masalah bro gitu. Lingard lawan Leicester oke lah bisa. Ya anggapannya MU sama Spurs imbang aja gue dapat 12 poin lah kasarnya kalau nggak. Kalau Bellnya main ya Pak? Ya kalau Bellnya main. Anggaplah 12 poin. Harusnya nih Chelsea clean sheet dong. Ya dibeli untuk clean sheet dong. Udah double event nih. Udah double nih. IPL lawan Brighton masa sih nggak punya keinginan untuk dapat Golden Boot ya masih bisa nambah lah gitu kan dari 14 jadi 15 mendekati gitu ya. Lingard, Cresswell lagi on fire itu duaan. Yang masalah kan cuma di Rafinha sama Gundo. Rafinha ketemu City belum tentu bisa ngapa-ngapain, Gundo belum tentu main. Ya kan? Iya. Ya udah masang gini oke lah gitu. Cuman dari tadi kita ngobrol kayaknya jadi pengen wildcard tuh sekarang. Buat gue masalah lu tuh bukan Rafinha atau Gundo sih, Van. Tapi Bale. Karena kalau Rafinha sekarang lu jual, someday lu mau beli Rafinha lagi back. Tapi kalau Bale sekarang lu jual, kayaknya lu gak akan beli Bale lagi deh. Udah lagi gua. Mourinho.
Makanya gue jadi kepikiran buat wildcard ini sebenarnya. Karena lu banyak yang bisa lu benahi gitu jadinya ya. Banyak yang bisa dibenahin, dan yang tadi gue dipikir kan gue bakal main 3-5-2 sampai akhir. Ya 3-5-2, 3-4-3 lah, cuman bakal lebih seringnya gue 3-5-2. Formasi ini formasi 3-5-2 sih. Formasi ini formasi 3-5-2 banget. Adams yang paling murah, third striker. Nggak ada mid yang lebih murah daripada Adams kayaknya. Ya Rafinha murah tapi mainnya kayak premium. Kalau gue wildcard, gue udah punya ada skema lah. Oke. Yang itu kita di CL itu bisa jadi Ings, Adamsnya bisa jadi Iheanacho. Oh. Good. Bale jadi Son. Ada Salah nggak kan? Lo mau Salah atau Jota ya. Rafinha mungkin ganti Rafinha dulu. Kemungkinan antara ganti Rafinha atau ganti Gundogan, karena kalau kayak tadi kan ya Gundo udah pasti dipakainya di yang penting lah. Ya. CL terus apa jadi, dan backnya pun gue akan beli Stone. Ya Gundonya lu bisa ganti Jota, Rafinha bisa lu mainin di 3-4 gitu ya. Iya, dan back pun gue akan jual target jadi Stone sebenarnya. Seenggaknya satu gitu ya dari City. Karena ya tadi balik lagi, kalau harusnya di semua fokus di UCL, yang di EPL Stone nggak masa sih nggak main terus, bener nggak sih? Jaminan. Dan Martinez bakal gue jadi pop. Itu agak sulit sih, soalnya Laporte kan sekarang udah balik ya, dan dia kayak fill-in-nya kadang di EPL, kadang di UCL gitu. Dan jangan lupa ada Ake loh. Buat gue si Ake ini, Nathan Ake ini nggak pernah dipakai. Tapi yang tadi Evan bilang, kalau City ini udah juara, feeling gue si Ake ini main nanti. Tapi kalau City udah juara, ya kan nambah masalah lagi kan. Jadi gue sih menghindari back City lah, kecuali Diaz. Oke, kalau gitu. Kapten gimana, Pan? Gundo atau Kane? Kalau gue nggak wildcard sekarang, gue masih Gundo atau Kane sih ya. Ya, vice-nya di antara mereka lah ya, gitu ya. Oke, kalau gitu. Zo, terakhir Zo. Gimana Zo? Problem lu? Problem gue yang pasti pertama Bell. Gue harus buang dia. Ini dua admin ini kena FOMO ini. Dengan harga yang udah turun 0,3 dari sejak gue beli. Iya loh, itu gue udah punya planning loh. Gue mau jual Bell gini segala macam, turun 0,3 aja. 0,3 cepet banget turunnya. Oke, idea gue untuk menyiapkan game week DGW 32 sama blank game week 33 toh. Gue udah nggak punya free hit, jadi harus mendesain transfernya gimana gue harus dapat maksimal di 32 Spurs-nya, tapi blank game week-nya gue nggak boleh sampai ini juga. Oke. Jadi udah pasti gue mau di 32 nanti masukin ada Ken sama Son. Di 32, oke. Ya. Sekarang gue tabung dulu duitnya. Butuh duit nih gara-gara Bell turun. Sebenarnya gue punya cukup duit buat ganti Bell, bisa jadi premium kayak KDB atau Auba. Oke. Ya. Nanti penanti. Tapi bisa juga gue turunin jadi aset yang ya lagi hype juga, lagi naik juga kayak Lingard atau Gundogan mungkin kalau masih on form. Kalau lu terlambat 2 bulan kalau beli Gundogan. Enggak, tanya gue terlambat sebulan lebih. Atau gue mungkin minus. Gue pasti minus sih. Gue pasti minus antara week ini atau week 32-nya karena untuk gue jadiin Bamford nanti di 32 jadi Kane, gue harus turunin back gue salah satu antara Pereira atau target back yang 4. Ya, which is Holding menurut gue adalah back 4, yang mungkin starter karena Luisnya juga lagi cedera, dan Arsenal ini masih compete di Europe kan, jadi mesti nunggu juga squad Europe-nya kemungkinan dirotasi juga soalnya. Oke. Tapi kalau Arsenal tersingkir dari Europe, dia bakalan ngejar banget nggak sih untuk masuk ke Europe spot lagi? Dia belum di Europe spot kan? Gue sih mikirnya kebalik ya.
Justru kalau dia lolos di Europe, IPL-nya dia lepas. Oke, tapi ya menurut gue sih secara sisa fixture-nya Arsenal nih di EPL lebih gampang daripada fixture dia nanti di Europe sampai ke final tau. Jadi maksud gue untuk ngejar Europe spot di EPL lebih gampang daripada jalan dia sampai final sampai juara di menurut gue sih gitu. Oke. Zo, ini kita boleh kasih feedback nggak, Zo? Boleh. Gua sih tiap minggu juga begitu, Iya, gue takutnya ini mah nanti beres 3-1 lu tambah jauh gitu 1,5 juta gitu. Bener-bener Zo, lu nyadar gak sih setiap minggu ya rasanya ya, kita tuh ada yang komen ngasih feedback. Kenapa? Karena transfer lu tuh kadang-kadang nggak meng-assess problem lu, kemudian tidak melakukan. Gue mau ingat banget yang itu loh, yang transfer Jota loh. Transfer Jota minus tapi nggak dimainin. Untung itu diobrolin, Zo. Itu offline, itu di grup chat kita ya. Enggak, di video juga sempat dibahas kan? Ya dia sempat bahas. Cuman buat teman-teman yang belum tahu, itu Jota dibeli terus ditaruh di bench. Last minute baru dimainin. Kalau dia nggak mainin nggak ada itu 12 poin, nggak ada. Tapi gini, Zo. Coba, lu kan gimana masukan lu tentang? Idenya kan adalah lu preparing double game week 32 dan blank game week 33 ya. Berarti artinya adalah di blank game week 33 lu harus punya maksimal 3 orang dari kombinasi Spurs dan City. Betul dong? Iya, betul. Kalau lu sekarang masukin KDB, lu jadinya 4 orang. Kalau lu nanti, kenapa kan 4 orang? Karena lu tadi ngomong 32 lu mau masukin Kane. Iya, betul. Ya, kan? Gue masih punya kombinasinya 4 orang gitu. Iya, kan gue masih punya satu transfer. 32 ke 33. Iya, tapi kan tidak menyelesaikan masalah, lu kayak cuman menunda masa lalu yang sekarang, nanti 33 aja beresinnya gitu. Kenapa nggak dari sekarang gitu beresinnya? Nah, kalau buat gua, lu tadi udah bail out, gua sih setuju. Tinggal in-nya itu antara Lingard atau yang budget, dimana karena lu mau masukin Kane kan. Nah, kalau lu mau minus, gue bisa bilang jangan keluarin target atau Pereira, karena itu 2 orang akan membantu lu di 33, Zo. Pereira tuh bakal bagus banget 32 sama 35. 33 itu lawan Crystal Palace. Nih, si Aston Villa-nya lawan WBA. Lu punya double Aston Villa, Zo. Itu membantu lu banget 33. Gue udah gak percaya yang lawan WBA. Kalau lu transfer holding, 3-3-nya Arsenal tuh lawan Everton. Jadi itu akan jadi masalah lu ntar di 33. Gini, Zo tuh menyelesaikan masalahnya benar-benar week by week gitu loh. Iya. Lu tuh gak berpikir solusi lu sekarang itu akan jadi masalah di depan gitu. Lu beli KDB nih, nanti di 33 problem lu adalah punya Manchester City asset yang blank. Kalau 33 tuh tinggal 2 game ke depan, Zo. Jadi kalau lu sekarang gak jual Bell dan beli Lingard ya, nanti waktu kita bikin video game week 37 lu tuh bakal bilang mau beli Lingard, terus nanti kita bakal ketawa, kita bilang lu terlambat 2 bulan, Zo. Betul gak? Iya, betul. Tapi gini Zo. Idenya sebenarnya lu udah kesana. Cuman gua rasa pemilihan holding ini kan buat save transfer ya. Save money kan sebenarnya. Iya. Sebenarnya dari Bellingham juga seharusnya udah save money. Tinggal lu make sure aja dari save-nya money Bell ke Lingard ini apakah bisa membuat lu bisa beli Kane. Kalau misalnya bisa, berarti kan 32 udah terselesaikan dong problemnya. Karena lu mau beli Kane kan. Tinggal Sterling ini mau lu kapan jualnya? Pasti di 33 dong. Betul. Ya kan, jadi lu nggak usah minus lagi kan di 32-nya. Betul. Tapi apa ya? Gue mikirnya kalau gue nggak masukin KDB nih, gue benar-benar no City asset at all dari 34 sampai 38 karena gue nggak, ya terlepas dari nanti gue wildcard sih sebenarnya. Nah, ya kan lu wildcard di 35 aja. Kalau lu wildcardnya 34, lu bisa masukin City. 35 pun lu bisa masukin City. Jadi tenang aja, Jo. Galau. Gue belum lihat lagi sih pemain gue di 34 nih siapa aja yang bakalan jadi sampah. Karena gue kemungkinan besar bench boost di 34, wildcard di 35. Oke.
Jadi gue mau maksimalin banget di 34-nya selain 32, 33. Oke, kalau memang gini, basic lu udah lu maksimalin di 34 fine. Tapi kalau lu mau maksimalkan di 34 tapi 3-3-nya lepas, lu City double, Spurs double, blank semua hilang. Gue City sama cuma punya 3 aset nanti di 33. Kenson, KDB. Karena gue Sterlingnya di 32 nanti mau masukin Salah. Gue ganti Sterlingnya jadi Salah. Kenson, KDB Salah. Anjir, kayak amat lu. Enggak, sisanya ya lihat aja Watkins, Lacazette, Jota. Lacazette tuh mahal loh. Baik lu Azpilicueta, Pereira. Lacazette yang dijual dong, jadi Ken dong. Somehow duitnya tuh lebih banyak daripada kita, guys. Oke. Gue punya data semua tim kita berempat tuh ya, tim value, game week rank, overall rank setiap game week gue punya semua. Gila Udah bisa nipu. Dikepo. Tim value Zo paling kecil dari kita semua. Itu paling bawah. Oke. Berarti itu ya Zo ya dari lu ya. Dimana lu mencoba untuk bisa menusuk gitu ya dengan diferensial seperti Sterling, KDB gitu ya, Lacazette gitu ya. Yap. Oke, dan kapten Lacazette? Kapten antara Lacazette atau Sterling. Oke. Semoga Sterling bener pun. Jadi saatnya Lacazette kapten, aduh. Saat Sterling bagus nggak dikaptenin gitu kan. Oke, gitu aja guys episode kita kali ini. Gimana dari teman-teman? Intinya ya. Udah cukup panjang mungkin. Pergunakanlah kurang fun. Pergunakanlah chip kalian semaksimal mungkin. Kalau misalnya masih bingung, lihat yang tadi Tony udah bikinin tabelnya kan. Nah, hitung-hitung dari situ aja. Sesuaikan sama budget kalian. Ya, intinya kejar OR sekarang nih. Udah waktunya akhir-akhir saya mulai didekati Zo lagi, tapi kayaknya Zo akan makin menjauh, jadi saya masih aman-aman aja lah. Udah, ini jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.